Ya, oh Bu. Ya, Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore, Pak. Silakan duduk, Pak. Baik Pak. Baik, Pak. Ada dan saya sangat bertemu dengan Bapak untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching dan saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Bapak. Ya baik Pak, terima kasih dulu kesempatan Bapak telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Jadi begini Pak, saya ingin Bapak membimbing saya dalam hal melaksanakan kegiatan coaching yang mau saya lakukan kepada coach saya, supaya saya dapat memiliki kemampuan pelaksanaan coaching yang lebih baik untuk bisa saya menerapkan mendengarkan aktif dan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nantinya. Itu Pak. Baik, Pak. Saya akan mendukung Bapak dalam hal itu. Bagaimana yang saya ingin Bapak fokuskan pada observasi. Ya baik Pak. Begini, saya berharap pada pembicaraan kita ini Bapak dapat memperhatikan perkembangan saya untuk mendengarkan apa yang disampaikan coach saya nantinya, sehingga saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dan kemudian saya bisa melaksanakan alur-alur tirta, di mana pada alur tirta itu nantilah yang saya terapkan kepada coach saya. Gitu. Oke, Pak, saya sudah catat bagaimana menurut Bapak dan sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal ini. Nah baik Pak. Tingkat kemampuan saya dalam hal ini ya, saya bisa melakukan nanti prinsip tirta itu bisa mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot serta mendengarkan secara penuh terhadap apa yang disampaikan coach saya nantinya. Saya paham apa harapan Bapak dari observasi ini. Saya berharap kegiatan observasi ini dapat memberikan dampak positif terhadap saya nantinya pada saat pelaksanaan coaching, sehingga pelaksanaan coaching itu nanti bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang menjadi harapannya coach saya dan harapan saya secara pribadi dengan menerapkan dan melaksanakan prinsip-prinsip alur tirta. Itu yang menjadi harapan saya. Terima kasih. Baik, selamat sore Pak. Sore Pak. Ya Pak. Ya Bu. Silakan. Nah baik, ada yang bisa kita bahas Pak? Baik Pak. Terima kasih sudah diberi kesempatan Pak untuk melakukan percakapan tentang rencana saya. Jadi saya bertemu dengan Bapak ya, membicarakan hal yang menjadi rencana pembelajaran yang saya lakukan di kelas ya, di mana selama ini Pak kondisi pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya itu dengan menggunakan metode pembelajaran kurikulum K13 ya, maka sepertinya keadaan yang dihadapi oleh siswa itu kurang semangat dalam belajar. Mengapa? Karena model-model yang dilakukan hanya biasa-biasa saja, artinya tidak banyak yang menjadi hal yang beragam yang memang anak-anak merasakan nyaman dan merasakan senang dan tertarik dalam pembelajaran. Nah, hari ini saya mau meminta pendapat dan bagaimana masukan dari Bapak dalam hal perencanaan kegiatan yang saya lakukan dalam pembelajaran, yaitu merencanakan modul dan rencana pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana pembelajaran ini yang di dalamnya nanti ada kegiatan yang berupa proses, ada konten dan produk, dan kemudian dalam pembelajaran itu saya merencanakan kegiatan-kegiatan
diskusi dalam kelompok dan juga melakukan beragam metode seperti menayangkan suatu video-video pembelajaran, audio, dan menggunakan juga alat berperaga. Nah, itulah yang saya sampaikan saat ini, Pak. Baik, terima kasih. Berarti artinya dari yang Bapak sampaikan itu bisa kita simpulkan bahwasanya yang Bapak inginkan itu penerapan model pembelajaran di kelas. Itu baik. Begini Pak, dari hasil yang Bapak amati selama ini di kelas Bapak, apa sih kira-kira yang memicu Bapak itu sehingga Bapak ingin mau menerapkan model-model pembelajaran, khususnya pembelajaran diferensiasi tadi? Betul, Pak. Nah, begini berdasarkan pengalaman baru yang saya pelajari dari berbagai referensi pembelajaran itu, Pak. Ya, di mana saat ini saya sedang mengikuti pelatihan itu guru penggerak, dan di dalamnya ada itu salah satu modul itu pembelajaran diferensiasi. Nah, itu ketika saya coba menerapkan itu pembelajaran diferensiasi ini, rupanya ada perbedaan dari metode sebelumnya menerapkan pembelajaran kurikulum merdeka yang hanya itu saja, sehingga ada perbedaan semangat siswa belajar, motivasi, dan ketertarikan. Karena ketika saya melakukan pembelajaran itu ada rasa semangat, ketertarikan anak-anak, di mana karena saya menayangkan video pembelajaran yang menarik yang sudah kian didesain, dan melakukan juga beberapa metode menyiapkan alat peraga dan audio pembelajaran. Nah, sehingga saya membicarakan hal ini untuk meminta dukungan dan pendapat yang harus juga menjadi motivasi bagi saya. Nah, itu dia. Nah, baik. Dari yang Bapak sampaikan yang memberikan gambaran secara jelas, saya sepakat dengan pendapat Bapak. Saya sangat setuju dengan ide-ide Bapak itu dalam pos pembelajaran. Itu sangat luar biasa sekali, Pak. Bagusnya nanti dikembangkan lagi pemahaman Bapak tentang model pembelajaran di kelas Bapak. Kemudian Pak, walaupun Bapak sudah menyampaikan, namun kira-kira kapan rencana Bapak bisa mengubahnya supaya Bapak bisa mengenali nantinya ada implikasinya dan ada dampaknya kepada siswa Bapak di kelas? Apakah betul nanti yang Bapak rencanakan itu bisa berdampak positif terhadap perkembangan dan kemajuan cara belajar siswa? Baik, Pak. Ini rencananya saya sudah menyusun di perencanaan ini, Pak. Ini dalam waktu yang secepat mungkin, karena menghadapi juga tahun ajaran baru ini. Nah, tentu sudah ada surat edaran dari Dinas Pendidikan bahwa setiap sekolah itu harus menerapkan itu pembelajaran kurikulum merdeka. Nah, tentu juga di dalamnya termasuk mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi, ya, di mana model-modelnya bagaimana siswa itu merencanakan, merasakan itu yang namanya proses dan konten dalam pembelajaran, dan begitu juga produk. Anak-anaknya harus menghasilkan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang disampaikan, dan kemudian dampaknya tentu hal ini anak-anak lebih semangat belajar, dan kepada juga siswa lain akan meniru hal belajar anak-anak, dan secara dampak juga dari rekan sejawat akan terimbas hal yang saya lakukan. Begitulah rencananya. Baik Pak, sangat luar biasa sekali rencana Bapak. Dan begini Pak, dari rencana Bapak itu pasti sudah Bapak memikirkan hal-hal yang harus dipersiapkan. Begitu. Jadi bagaimana dan apa yang harus Bapak lakukan? Apa yang harus Bapak lakukan supaya nanti rencana Bapak itu bisa berkelanjutan atau bisa terlaksana dengan baik, tidak hanya pada saat itu dan tidak hanya terjadi seketika itu, tapi artinya dia berkelanjutan. Apa kira-kira yang Bapak ingin mau lakukan? Nah, yang
saya lakukan Pak, terutama itu merencanakan pembelajaran itu mulai dari penyusunan program tahunan, kemudian program semester, dan kemudian menyusun itu hari-hari efektif sesuai dengan kalender pendidikan, dan menyusun juga jadwal ya tentang pelaksanaan pembelajaran dan menyiapkan seluruh modul dalam satu tahun misalkan, atau satu semester dan satu tahun. Nah, sehingga pembelajaran itu dapat berkesinambungan dan kemudian menguji coba itu rencana pembelajaran itu, dan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan kemampuan peserta didik, maka itu diperbaiki di kemudian hari Pak. Nah, lebih dilengkapi lagi. Nah, itulah rencana kita. Nah baik Pak, sudah banyak hal yang kita bicarakan dan waktu juga terasa sudah banyak kita gunakan, dan semoga ya pembicaraan kita ini bisa berdampak dan berpunya pengaruh baik terhadap kita, terkhususnya Bapak dalam kegiatan pembelajaran dan tugas Bapak. Jadi bagaimana menurut Bapak ataupun perasaan Bapak selama kita berbincang-bincang dengan masalah yang Bapak alami? Betul, ini saya secara pribadi saya senang karena dapat memberikan dukungan dan menggali juga potensi saya sebagai guru dalam mengembangkan keterampilan dan meningkatkan juga pembelajaran di kelas. Nah, sehingga hal ini saya tidak lagi ragu-ragu untuk berbuat dan melanjutkan kegiatan ini karena sudah ada dukungan secara moral dan secara juga material, sehingga akan kita lanjutkan dan saya akan lanjutkan ini dan menjadi juga hal yang lebih baik ke depan. Baik Pak, mungkin kurasa itu saja yang bisa kita bicarakan, dan saya harap sudah lengkap sepertinya yang sudah kita bahas ini, dan seperti yang saya katakan tadi, semoga bisa berdampak terhadap tugas-tugas kita ke depan. Itu saja Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Oke. Oke, baik Pak, terima kasih atas Ya. pastinya semoga operasi ini menjadi lebih baik untuk menggali potensi Ya. yang ke depan. Terima kasih. Baik.